Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melakukan pengolahan data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pengolahan data yang akan saya praktikkan yaitu mengenai yang pertama analisis eksplorasi. Nah, sebelum ke praktiknya, yang pertama kita harus mengetahui untuk apa sih analisis eksplorasi ini. Nah, analisis eksplorasi data ini itu penggambaran statistik data yang lebih mendalam dalam bentuk kuantitatif. Nah, hari ini saya akan mempraktekkan analisis eksplorasi data untuk uji normalitas. Nah, di sini saya sudah mempunyai datanya. Seperti yang terlihat di sini ada nama kerja seorang karyawan yang berada di puskesmas dan juga usia karyawan tersebut. Nah, uji normalitas pada analisis eksplorasi ini saya tidak menggunakan variabel faktor atau variabel kelompok. Langsung saja pada prakteknya. Karena di sini saya mempunyai datanya di Excel, maka data ini akan saya salin dulu ke aplikasi SPSS-nya. Nah, kita sudah ada di laman aplikasi SPSS-nya. Kita klik saja pada kolom pertama, kemudian kita pastikan. Nah, kenapa sih tadi ketika di Excel untuk angka-angkanya itu nggak ada tambahan desimalnya, tapi di sini ada tambahan desimalnya. Nah, nggak apa-apa gitu kalau misalnya di sini ada tambahan desimalnya, nanti juga kita bisa merubah pada tampilan di SPSS ini agar sesuai dengan data yang tadi yang di Excel gitu. Nah, datanya sudah kita salin semuanya ke SPSS. Kemudian karena kita kan sedang berada di kolom data view, maka untuk merubah data ini mempunyai label nama dan menghilangkan desimalnya, kita akan ke kolom variabel view. Nah, di sini sudah ada tampilannya. Untuk kolom variabel view ini terdapat name, type, wide, decimal, label, value, missing, column, align, measure, dan row. Nah, untuk name ini kita akan merubah pada dengan lama kerja seperti yang sudah tadi ada di Excel. Tetapi untuk kolom name ini penamaannya tidak bisa menggunakan spasi gitu. Nah, untuk type-nya saya akan membiarkan numerik. Kemudian di sini untuk desimalnya, karena di data yang Excel kita tidak memakai desimal, maka di sini juga desimalnya kita nolkan. Nah, untuk labelnya kita tulis sama saja seperti yang di name, tetapi untuk label kita bisa menggunakan spasi. Nah, kemudian untuk value-nya kita kosongkan saja, tidak diisi. Kemudian kita akan langsung mengisi ke measure-nya. Nah, untuk measure-nya, karena kita akan menghitung angka, maka measure-nya kita pilih skala keduanya. Nah, selanjutnya, ketika semuanya udah dirubah, kita kembali lagi ke data view. Nah, karena tadi di variabel view udah dirubah labelnya, maka menjadi lama kerja dan usia. Nah, setelah ini kita langsung ke analis. Kemudian kita pilih deskriptif statistik. Nah, kita akan melakukan analisis eksplorasi, maka kita akan memilih explore. Nah, di sini sudah ada kotak dialog explore, di mana di dalamnya terdapat ada dependent list, factor list, dan label case by.
Nah, karena seperti yang sudah tadi saya sampaikan bahwa analisis eksplorasi yang saya praktekkan di sini tidak menggunakan variabel faktor, maka keduanya yaitu lama kerja dan usia ini akan saya masukkan ke dependent list. Nah, sudah dimasukkan keduanya, kemudian di sini ada kotak plot. Nah, kita klik ini. Kemudian akan muncul kotak dialog baru. Nah, di sini pada box plotnya kita memilih faktor level together dan pada deskriptifnya kita memilih stem and leaf. Karena kita akan melakukan uji normalitas, maka yang normality float with s-nya kita centang. Nah, setelah itu kita klik continue, kemudian oke. Kita tunggu hasilnya. Nah, untuk hasil dari analisis explore ini sudah muncul. Di sini ada case processing summary. Nah, dari data yang ada, semuanya berjumlah 14. Maka data yang ada dan terolahnya valid, di mana persennya juga 100%. Nah, kemudian di sini ada deskriptif dari lama kerja dan usia. Nah, di sini pada min lama kerja terdapat 17,36 dan pada usia minnya itu 40,93 dan untuk hasil yang lainnya bisa dilihat. Kemudian di sini ada skewness dan kurtosis. Nah, skewness dan kurtosis ini kurang lebih sama, yaitu untuk melihat apakah data yang kita olah ini terdistribusi dengan normal atau tidak gitu. Nah, gimana sih cara kita tahu apakah data yang kita olah ini terdistribusi dengan normal? Yaitu caranya dengan skewness dan kurtosis ini yang pada kolom statistiknya dibagikan dengan hasil dari yang standar errornya gitu. Nah, apabila hasil dari pembagian yang statistik dan errornya ini berada pada rentang min 2 sampai 2, maka data yang kita olah ini terdistribusi dengan normal. Nah, kemudian di sini karena tujuan awal kita yaitu untuk uji normalitas pada analisis eksplorasi, di sini sudah ada test of normality, di mana test of normality ini ada dua, yaitu ada menurut Kolmogorov, Smirnov, dan menurut Shapiro-Wilk. Nah, untuk melihat hasil dari test of normality ini, kita hanya perlu melihat dari signifikansinya saja. Dari aturan yang ada gitu, apabila signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka data tersebut terdistribusi dengan normal. Itu pula sebaliknya, jika si data yang kita olah ini kurang dari 0,05, maka ini tidak terdistribusi dengan normal. Nah, karena test of normality atau hasil dari data yang kita olah pada signifikansinya itu keduanya yang dari menurut Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk ini lebih dari 0,05, maka data yang kita olah ini terdistribusi dengan normal. Nah, untuk analisis eksplorasi sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan analisis yang kedua, yaitu analisis rasio. Di sini saya juga sudah mempunyai data mengenai analisis rasio, di mana datanya itu seperti yang terlihat. Ada nama, jenis kelamin, bagian tugas, dan jam kerja serta gaji. Nah, untuk analisis rasio ini saya hanya akan mengambil dari bagian tugas, jam kerja, dan gaji dari ketiga ini saja. Kita kopikan dulu untuk datanya ke aplikasi SPSS. Itu kita akan membuat file baru untuk analisis rasio ini. Nah, kita sudah berada di laman file baru. Nah, untuk datanya sudah saya kopikan. Kemudian kita kembali lagi ke variable view.
Kita kembali lagi ke data view dan labelnya udah berubah. Langsung saja kita ke analis. Ke selanjutnya deskriptif statistik. Nah, karena tadi kita sudah melakukan analisis eksplorasi dan sekarang akan melakukan analisis rasio, maka di sini kita akan pilih rasio. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog rasio statistik, di mana di dalamnya terdapat ada numerator, denominator, dan grup variabel. Nah, untuk numerator ini kita masukkan gaji. Kemudian untuk kotak denominator kita masukkan lama kerja. Dan untuk kotak bagian tugas kita masukkan ke grup variabel. Selanjutnya kita pilih statistik. Di sini kita centang min dan weight min pada central tendency-nya. Kemudian pada dispersion-nya kita hanya akan mencentang PRD dan standard deviation. Kemudian klik continue. Selanjutnya oke. Nah, di sini sudah muncul untuk hasil dari rasio statistik tadi, yaitu pada bagian cash processing summary-nya sudah betul 100%, di mana tidak ada missing data. Kemudian ini hasil dari rasio statistik for gaji atau lama kerja. Nah, untuk analisis rasio ini bisa digunakan untuk mencari hasil dari pembagian kedua variabel ataupun untuk menjelaskan apakah ada kesamaan antara satu variabel dengan variabel yang lain dalam grup variabelnya gitu. Nah, untuk analisis rasio juga kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan analisis yang ketiga, yaitu uji chi-square. Nah, sudah saya kopikan untuk datanya, kemudian kita rubah lagi di variable view-nya. Tadi di datanya untuk pekerjaan ada 3 macam pekerjaan, di mana itu kan berbeda-beda gitu. Jadi, sini kita masukkan pada value, di mana yang pertama labelnya kita akan masukkan yang petugas Promkes. Kemudian add. Kemudian yang kedua kita akan masukkan yang perawat. Add kembali. Yang ketiga kita masukkan dokter. Nah, setelah selesai, langsung kita klik OK. Kemudian untuk value dari jenis kelamin juga sama. Nah, untuk value sudah. Kemudian untuk measure-nya di sini tidak akan saya rubah. Selanjutnya kita kembali ke data view dan ke analis. Karena kita akan melakukan uji chi-square, maka di sini kita memilih cross tab. Nah, di sini sudah ada kotak dialog dari cross tab, di mana di dalamnya ada row dan kolom. Nah, untuk row di sini kita masukkan yang jenis kelaminnya. Kemudian untuk pada kotak kolom kita masukkan yang pekerjaan. Nah, setelah itu jangan dulu di-OK-kan, kita masuk ke statistik. Nah, di statistik ini akan muncul kembali kotak dialog dari cross tab, di mana kita di sini akan menceklis yang chi-square dan kontingensi koefisiennya. Setelah itu continue, lalu OK. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman hasil dari uji chi-square melalui cross tab tadi. Pada cash processing summary-nya tidak ada missing data, di mana semua data valid, ada 15 data dan persenannya 100%. Kemudian di sini pada cross tabulation-nya untuk yang jenis kelamin laki-laki bertotal 7 orang dan perempuan 8 orang dengan pekerjaan yang dokter itu ada 5 orang, perawat 4 orang, dan petugas Promkes 6 orang.
Dan di sini ada hasil dari chi-square testnya, di mana value dari persen chi-square-nya yaitu 0,804A dan DF-nya 2 dan asymptotic significance-nya 0,669. Dan untuk jumlahnya valid 15. Nah, di sini ada symmetric measure, di mana untuk uji chi-square ini kita bisa melihat pada symmetric measure-nya. Contingency coefficient ini untuk menyatakan kekuatan dan keeratan hubungan antar variabel yang kita olah tadi, yaitu jenis kelamin dan pekerjaan. Jika contingency coefficient min-nya ini mendekati ke 1, maka hubungan yang terjadi antar variabel jenis kelamin dan pekerjaan ini kuat gitu. Dan sebaliknya, jika contingency coefficient yang didapatkan dari pengolahan data ini mendekati 0, maka hubungan antar variabel ini dianggap lemah. Nah, karena hasil dari symmetric measure contingency coefficient data yang kita olah yaitu 0,225, di mana lebih mendekati ke 0 dan bukannya 1, maka hubungan antara jenis kelamin dan pekerjaan yang kita olah ini terhitung lemah. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.